Bab 1612, tidak peduli lagi. Ketika Jethro mengikuti Sander dan Gupan memasuki kota, dia menoleh dan melirik Yona yang tidak jauh dengan mata serius. Yona memandang Sander lekat-lekat, tindakan Sander benar-benar mengejutkannya. Situasi langsung berbalik, cara yang sangat bagus. Setelah ketiganya masuk kota, semua jenis formasi super di kota langsung diaktifkan, seluruh kota terlindungi. Di waktu yang sama, para master melesat ke segala arah, datang untuk membantu. Saat Jethro memilih Sander, dia tahu kalau dengan kekuatannya sekarang ini, dia tidak bisa melindungi Sander sama sekali. Jadi dia harus memanggil semua orang yang setia kepada para dewa untuk membantu. Dia tahu kalau walau peradaban dewa sekarang dikendalikan oleh dua orang negara es, masih banyak orang di peradaban dewa ini yang setia kepada para dewa. Misalnya, para biarawati goddess yang dibesarkan oleh para dewa sendiri. Mereka sangat setia kepada dewa. Ini juga salah satu alasan dia akhirnya memilih mendukung Sander. Kalau orang lain yang berkata Sander adalah utusan dewa yang sebenarnya, dia pasti akan meragukannya, tapi biarawati goddess, mereka dibesarkan oleh dewa. Mana mungkin bisa salah? Tentu saja, baginya itu juga merupakan suatu pertaruhan dan sangat berisiko, tapi dia tahu betul kalau dia tidak punya pilihan lain. Dia harus memilih Sander atau yang di atas. Kalau begitu, lebih baik memilih Sander. Kalau Sander adalah utusan dewa, dia pasti menang. Kalau tidak, maka akan lebih mengerikan lagi. Kalau benda suci yang mengerikan itu tidak diciptakan oleh dewa, itu berarti kekuatan di balik Sander tidak terbayangkan. Dia juga tidak berani membayangkannya. Sudahlah, tidak usah pedulikan itu. Sepanjang perjalanan, Jethro terus memberi perintah. Dia telah mengerahkan semua master dari kuil Goda. Selain itu, semua formasi besar diaktifkan. Ribuan formasi super tersebar di langit seluruh kota. Formasi-formasi tersebut tergantung di langit, sangat banyak dan cemerlang. Jethro segera mengatur agar penduduk kota pergi, karena begitu perang meletus, penduduk kota akan menjadi korban. Orang-orang di kota juga merasakan ada yang aneh di saat ini. Jadi, ketika menerima perintah Jethro, mereka langsung melarikan diri keluar kota seperti orang gila. Di luar kota, Yona memandang kota kuil Goda Selatan di depannya yang formasinya sudah sepenuhnya aktif dengan tenang. Dia tidak panik sama sekali. Permainan catur ini baru saja dimulai. Di kota, Jethro segera mengatur agar Sander dan Gupan mengobati luka mereka. Dia memberi mereka lapangan pelatihan dengan energi spiritual yang sangat kaya. Selain itu, dia juga memberi mereka banyak obat-obatan suci penyembuh, yang semuanya adalah barang-barang bagus dari kuil Goda. 4 jam kemudian, di ruang pelatihan, tubuh Sander telah pulih, dan jiwanya, yang sebelumnya rusak parah, sekarang sudah kembali normal. Dia melihat botol giok emas dengan 2 pil merah emas di tangannya. Ini adalah benda-benda penyembuhan ajaib yang diberikan Jethro. Dia bisa pulih begitu cepat, semuanya berkat pil ini. Tidak hanya itu, dia merasakan bahwa kekuatan pil tersebut telah tersimpan di dalam tubuhnya. Lain kali waktu dia terluka lagi, efek obatnya akan otomatis bekerja dan menyembuhkan tubuhnya secara terus-menerus. Dengan bantuan obat ini, kekuatan tempurnya masih bisa meningkat setidaknya 20%. Di waktu ini, Jethro masuk dengan wajah serius. Sander menatap Jethro. "Pak Jethro, apa pil ini masih ada banyak?" Jethro tersenyum getir. "Sejujurnya, di seluruh kuil Goda Selatan, hanya ada 5. Kami memberikan 3 kepada Tuan Sander dan 2 kepada Tuan Gupan. Kami sudah tidak punya lagi." Sander bertanya dengan penasaran, "Obat apa ini? Sampai begitu langka?" Jethro menjelaskan, "Pil Dao kelas teratas,
setara dengan senjata Tao kelas teratas dan sangat sulit untuk dibuat. Sander berbisik, coba kalau ada beberapa ratus biji. Jethro terdiam. Sander menyimpan pil-pil itu, lalu berujar dengan serius, Pak Jethro, ceritakanlah padaku tentang peradaban dewa. Mendengar ucapan Sander, Jethro terhenyak. Yang benar saja, kamu sendiri utusan dewa. Kamu malah menyuruhku untuk bercerita tentang peradaban para dewa. Jadi, apa yang baru saja kamu katakan kepadaku itu hanyalah kebohongan. Sander melihat ekspresi Jethro dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, dia tidak menjelaskan apapun karena sudah terlambat untuk menyesal. Yang bisa mereka lakukan hanyalah saling mendukung dan terus maju di jalan yang sama. Sander begitu tenang dan Jethro juga tahu itu. Dia tidak banyak bicara dan menjelaskan dengan perlahan, sejak hilangnya para dewa, peradaban dewa telah diperintah oleh dua orang, yaitu Sunan, ketua aula pengurus, dan Romo yang bertanggung jawab atas semua urusan internal. Sander berujar, siapa yang memberimu perintah untuk menyerangku? Jethro berujar dengan berat, aku berada di bawah yurisdiksi Romo. Romo lah yang memberiku perintah kali ini. Tapi, sejauh yang aku tahu, kali ini, Romo dan Sunan yang tidak mau kamu hidup. Sander bertanya dengan serius, apa mereka tidak takut pada dewa? Jethro menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar kagum pada para dewa, tetapi para dewa sudah lama tidak muncul. Mereka mempunyai semua kekuasaan dan bisa memutuskan semua hal di peradaban dewa. Dan sekarang, kamu tiba-tiba muncul. Kalau mereka mengakuimu, itu berarti kamu yang akan jadi pengambil keputusan dalam peradaban para dewa di masa depan. Mereka tidak akan terima. Sander merenung sejenak sebelum berujar, satu hal lagi. Mereka tidak percaya kalau aku utusan para dewa. Menurut mereka, kalau dewa menginginkan sesuatu, seharusnya akan langsung ke mereka, ya kan? Jethro mengangguk. Lagian, kamu adalah seorang penghujat dan penjaga ketertiban. Ini adalah masalah terbesar, karena semua orang berpikir bahwa mustahil dewa mengizinkan seorang penghujat dan penjaga ketertiban menjadi utusan mereka. Sander mengangguk. Jadi, masalah yang kita hadapi sekarang adalah sebagian orang akan percaya padaku, sebagian lagi justru akan ragu. Jethro menjelaskan perlahan, sekarang dalam peradaban dewa, ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah Sunan yang keras kepala dan Romo. Ini adalah orang-orang kepercayaan yang telah mereka bina selama bertahun-tahun. Jangankan kamu, bahkan kalau para dewa datang pun, mereka mungkin tidak akan menyerah. Sander mengernyit, tetapi segera mengerti bahwa meskipun dewa adalah penguasa tertinggi peradaban dewa, dia sudah lama tidak muncul, sedangkan Sunan dan Romo. Jethro melanjutkan, kelompok kedua adalah mereka yang setia kepada para dewa. Mereka telah menunggu para dewa untuk kembali. Kamu adalah utusan khusus para dewa. Selama identitas kamu dikonfirmasi, mereka pasti akan setia padamu. Di antara kelompok orang ini, sikap beberapa orang sangatlah penting. Sander bertanya, siapa saja? Jethro menjawab, 3 biarawati godes dibesarkan oleh para dewa sendiri. Kalau mereka semua percaya padamu, kebanyakan orang di Kulgoda akan memilih untuk percaya padamu. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah otoritas. Kalau mereka saja percaya bahwa kamu adalah utusan para dewa, akan sulit bagi orang lain untuk mempertanyakan identitasmu. Selain ketiga orang ini, sikap 2 orang lainnya sangat penting, yaitu Kepala Pengadilan Arbitrase dan Kepala Aula Penghakiman. Sander berujar, ceritakan padaku tentang 2 orang ini. Jethro mengangguk. Kepala Pengadilan Arbitrase bertanggung jawab atas urusan internal. Misalnya, kalau terjadi perselisihan internal dalam peradaban dewa, dialah yang akan bertanggung jawab.
Dia mempunyai sekelompok master yang sengaja ditinggalkan oleh para dewa. Mereka adalah para pengawal arbitrase. Para pengawal arbitrase ini sangat kuat. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sedang kepala aula penghakiman bertanggung jawab atas urusan eksternal, bertanggung jawab atas hukuman ilahi, dan mempunyai hak tertinggi untuk menafsirkan dekrit suci. Dia juga mempunyai sekelompok master yang dilatih oleh para dewa, yang disebut pengawal kehakiman. Keduanya sudah hidup di peradaban dewa selama ini dengan tidak memihak. Kalau kamu mendapat dukungan mereka, ditambah dukungan dari 3 biarawati godes, maka sudah bisa tenang. Setelah terdiam sejenak, Sander menimpali, berapa besar kemungkinan ketiga biarawati godes itu akan mendukungku? Jethro menatap Sander sambil berujar, dari apa yang bisa kulihat sejauh ini, kemungkinannya setidaknya 99%, karena biarawati sabit sudah mengakuimu, biarawati lain juga pasti sama. Sander mengangguk. Jadi, tinggal ketua aula penghakiman dan ketua pengadilan arbitrase. Jethro berujar, ya, sikap mereka sangat penting. Sander menatapnya. Apa menurutmu ada harapan? Jethro terdiam sejenak, lalu berujar, aku juga tidak tahu. Mereka berdua memegang jabatan tinggi. Selama bertahun-tahun, mereka telah berurusan dengan Sunan dan Romo, dan tidak pernah memihak dengan jelas. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Sander berujar pelan, aku mengerti. Mereka tidak memihak, yang berarti hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, mereka sedang menunggu dan mengamati situasi, dan mereka mempunyai rencana yang lebih besar. Kedua, mereka menunggu para dewa kembali. Jethro mengangguk. Ya, kalau yang pertama, maka kemunculanmu akan merugikan kepentingan mereka, dan kalau itu yang kedua, mereka akan segera datang untuk mengacau. Sander berujar dengan berat, masih ada yang ketiga. Jethro sedikit bingung. Sander berujar, yang ketiga adalah mereka akan diam saja menunggu siapa antara aku, Sunan dan Romo yang kalah. Lalu mereka tinggal menuai hasil. Sekalian juga bisa mengujiku. Kalau aku benar utusan dewa, misalkan dewa muncul, mereka akan segera menyerah dan mengikuti situasi. Kalau aku palsu, setelah aku kalah, mereka akan keluar untuk mengembalikan ketertiban. Muka Jethro jadi suram mendengar analisis Sander. Melihat kecemasan Jethro, Sander menepuk pundaknya dan berujar penuh senyum, tenang saja, semuanya berada di bawah kendali para dewa. Jethro terkejut ketika mendengar ini, dewa. Sander tampak tenang. Kali ini para dewa ingin melihat seberapa kacau peradaban ini. Jethro segera menghela napas lega. Alasan ini masuk akal. Di waktu ini, Sander sudah panik. Ada begitu banyak orang yang ingin memberontak dalam peradaban dewa ini. Bersambung.